Ya, sesuai yang tadi saya sampaikan ya, bahwasanya deskripsi tata nama itu harus memenuhi dari apa yang sudah ditentukan ya. Tadi saya sudah menyampaikan sampai sini ya, kurkuma ekstraktum ya. Jadi baik itu simplicia maupun itu adalah ekstrak itu harus ada namanya. Nah, ekstraktum ini sudah mutlak ya, jadi tidak perlu menyesuaikan dengan bagian apa yang diambil ya. Jadi semua nama-nama ekstrak itu belakangnya ada ekstraktum ya, tinggal depannya apa. Depannya ini menyesuaikan jenis tanamannya apa. Karena nama tanamannya adalah kurkuma, berarti kurkuma ekstraktum. Kemudian selain itu senyawa identitasnya. Jadi ini nanti secara spesifik itu memang ada pengujian lebih lanjut ya untuk mengetahui senyawa spesifik dari suatu tanaman. Nah, dalam hal ini kurkuma santoriza ini senyawa identitasnya adalah santorizol. Jadi biasanya sudah ada standarnya ya. Jadi nanti akan dibandingkan dengan standar itu apakah betul senyawa yang kita miliki itu adalah senyawa santorizol seperti senyawa pada kurkuma santoriza ya. Selanjutnya, nah tadi saya menyampaikan ya dalam hal penentuan nama ilmiah dari suatu tanaman yang sudah teridentifikasi atau yang sudah terdata, itu kita tidak boleh sembarangan comot dari sumber-sumber yang kita tidak tahu itu sumbernya dari mana. Ya, makanya kita harus bersumber pada sesuatu yang resmi, yang memang itu berlaku secara nasional, bahkan internasional. Ya. Nah, di sini ada salah satu website yang memang sangat memberikan kontribusi ya dalam informasi database nama-nama makhluk hidup, tidak hanya tumbuhan ya. Di sini ada dari tanaman, dari golongan jamur ya, animalia, bahkan virus juga ada, bahkan dari bakteri pun juga ada ya. Tapi kalau kita kaitannya dengan tumbuhan ya berarti dicari untuk yang jenis tumbuhan. Namanya apa? Nama webnya adalah Integrated Taxonomic Information System atau yang dikenal dengan istilah ITIS. Ya. Jadi ini tampilan webnya seperti ini. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya saya sampaikan pada saat materi taksonomi ya. Nanti detailnya saya tunjukkan bagaimana cara mencarinya. Bahkan lengkap di situ nanti ada gambar-gambar yang sudah terkoleksi ya. Jadi kalau kalian mencari jenis tanaman yang itu belum ada referensinya itu hal yang mudah. Cari aja di sini ya. Sudah lengkap dengan taksonominya, sudah lengkap dengan gambarnya ya. Jadi tidak asal googling dari sumber-sumber yang belum jelas itu siapa yang ngambil ya. Tapi kalau gambar-gambar ini sudah terdata di web ITIS ya, berarti sudah resmi dan sudah bisa kita ambil. Dan bahkan di situ juga sudah ada catatan bagaimana kalau kita mengambil referensi dari ITIS sudah dibuatkan sitasinya. Nah, ini kan keren banget nih, nggak perlu mikirin lagi sitasinya seperti apa. Ini terutama nanti kalau kalian sudah saatnya mengambil KTI yang terutama itu fokusnya di bahan alam. Mau nggak mau kan kalian harus mengambil bahan alam ya, yang kebanyakan itu dari tumbuhan. Jadi caranya ya seperti ini. Ya. Nah, yang kedua adalah organoleptis. Apa itu organoleptis ya? Jadi selain kita harus mendeskripsikan suatu jenis tanaman itu dari tata nama atau taksonominya, kita pun juga harus mendeskripsikan organoleptisnya. Ya, yang mana tujuannya adalah untuk mengenal awal yang sederhana dan seobjektif mungkin. Ya, namanya juga sederhana, berarti kan alatnya juga sederhana ya, dan objektif tentunya. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan panca indera ya yang kita miliki secara makro ya, mata kita, hidung kita, mulut kita ya. Kalau telinga enggak mungkin kan kita mendengar ya, mendengar simplisi yang ngomong kan enggak mungkin. Nah, paling enggak dari organ panca indera kita itu kita bisa mendeskripsikan dari segi bentuknya. Bentuknya bagaimana ya? Warnanya, aroma atau bau. Nah, ini bisa menggunakan organ hidung ya. Rasa kita menggunakan pengecap. Kalau itu secara makronya. Nah, bagaimana kalau secara mikronya atau mikroskopisnya? Berarti kita butuh alat bantu karena mata kita tidak mampu melihat suatu ukuran yang sifatnya mikron. Ya, jadi harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Ya. Nah, untuk pengamatan mikroskopis, insya Allah saya sampaikan pekan depan ya. Jadi
perlu kalian belajar bagaimana sih cara mengamati suatu jenis bahan alam, yang itu untuk identifikasi tujuannya, melihat secara mikroskopis atau yang terkandung di dalamnya, ya sel-sel apa yang itu khas, ya atau yang kita kenal sebagai fragmen. Ya, jadi dengan adanya alat bantu mikroskop itu akan memudahkan kita untuk pengamatan ya bagian-bagian di dalam dari suatu simplisia, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa saya memang betul simplisia yang kita gunakan adalah simplisia yang sesuai dengan standar, karena memiliki fragmen-fragmen yang sesuai dengan standar, sesuai dengan tanamannya apa. Nah, harapannya sih kalian sudah mendownload atau mengunduh e-book Farmakope Herbal ya. Itu wajib nanti kalian punya dan wajib kalian nanti gunakan pada saat praktik ya, karena kita merujuknya ke sana. Nah, ini contoh jenis tanaman yang sumbernya saya ambil dari Farmakope Herbal ya, salah satu, karena kalau di situ banyak banget tanamannya apa yang sudah teridentifikasi. Jadi ada daun keji beling. Ya, siapa sih yang nggak mengenal tanaman ini ya? Tentunya ini tanaman yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat untuk obat. Ya. Nah, di sini dalam hal identifikasi yang perlu ditampilkan adalah identitas simplisianya. Nah, atau yang kita kenal dengan istilah pemerian. Bagaimana sih morfologi dari daunnya? Kan daun ya di sini sebagai targetnya. Berarti bentuk daunnya bagaimana ya, tepinya bagaimana, ujungnya bagaimana, warnanya bagaimana. Nah, ini semua adalah hal-hal atau ilmu yang sudah kalian peroleh di bab sebelumnya yang berkenaan dengan morfologi. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian bertanya-tanya, buat apa saya belajar morfologi ya, segini abrek banyaknya, suruh ngapalin, suruh memahami bentuk daun lah, ada yang bentuknya menjari, ada yang bentuknya menyirip, ada yang begini, ada yang begitu. Gitu. Ya salah satu tujuannya ini, bagaimana kita bisa mengenal suatu bahan alam yang akan kita gunakan untuk obat tradisional, kalau kita tidak tahu ilmunya untuk mengidentifikasinya. Semacam bohong kan? Kita ingin menilai, tapi nggak tahu karakteristik penilainya seperti apa. Makanya kalau kita mau menilai itu harus tahu ilmunya dulu, baru kita bisa menilai. Ya. Nah, kemudian secara mikroskopisnya tentunya kita harus menggunakan alat bantu, ya, yaitu mikroskop. Dilihat sel-sel unik yang ada di dalam tanaman itu apa. Nanti kita sesuaikan dengan yang ada di farmakope herbal yang sudah terstandar, yang sudah distandarisasi, ya sudah ditetapkan menjadi acuan. Misalkan di sini ditemukan fragmen sel berupa sistolit. Nah, nanti kalian ketika praktik benar-benar diperhatikan fragmen yang saya temukan di simplisi yang saya buat ini ada nggak di farmakope herbal gitu ya. Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada apa yang salah ini gitu kan. Tapi memang kalau untuk mikroskopis ini bukan berarti nggak ada, itu benar-benar si simplisinya itu nggak ada sama sekali, bukan ya. Terkadang memang kita dipengaruhi oleh kemampuan atau keterampilan, skill lah bahasanya ya, skill menggunakan mikroskop. Apalagi yang memang itu bukan pegang harian, ya bukannya setiap hari megang mikroskop terus enggak ya. Kita hanya sesekali saja. Tapi bukan berarti kita nggak bisa, ya. Makanya nanti pada saat praktik manfaatkan itu baik-baik, ya. Harus bisa mengoperasikan atau menggunakan mikroskop untuk mengamati bagian yang tidak bisa kita lihat menggunakan mata kita tanpa bantu alat mikroskop, ya. Nah, untuk simplisianya ini, ya, pengamatan identitasnya secara makro, secara mikro, ya. Bagaimana ekstraknya? Ekstraknya pun juga sudah ada standarnya. Jadi kalau nanti dibuat ekstrak daun keji beling, ya, itu sudah standarnya. Jadi standarnya adalah dia ekstrak kental daun keji beling adalah ekstrak yang dibuat dari daun, nama Latin ya ini ya. Yang mana ini nanti sudah punya karakteristiknya, ya. Nanti ada istilah nilai rendemen itu apa, ya. Ada istilah apa namanya, pelarut yang digunakan itu apa. Kemudian identitas ekstraknya, ya nanti akan dilihat organoleptisnya juga. Bentuknya bagaimana, apakah ekstraknya itu kental, kering, pekat, atau apapun itu, nanti kita lihat dari ekstrak yang dihasilkan. Kemudian warna ekstraknya apa? Ada yang warna hijau hijau muda, hijau tua ya.
ada yang warnanya apa. Biasanya kalau warna itu menyesuaikan warna simplisia biasanya. Jadi kalau simplisinya hijau itu pasti dominannya hijau. Ada juga mungkin yang warnanya lebih ke gelap lagi, ya kecoklatan gitu. Tapi jangan sampai gosong ya, karena kalau untuk mengeringkan ekstrak itu kan dengan pemanasan ya. Khawatirnya kalau suhunya terlalu panas, makanya sebetulnya tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius dalam pengeringan ekstrak. Takutnya merusak bagian-bagian senyawa yang ada di dalamnya sehingga teroksidasi dan hilanglah sudah itu semua metabolis sekundernya. Akhirnya tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Makanya hati-hati dalam pembuatan simplisia dan pembuatan ekstrak. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini nanti saya tidak bisa menjelaskan satu persatu bagaimana cara menghitungnya, contohnya apa. Yang saya jelaskan di sini adalah pengertiannya dan caranya bagaimana. Nanti di setiap parameter itu akan ada pertanyaan. Ya, pertanyaan ini tidak perlu dijawab langsung pada Zoom. Tadi kan di awal saya sudah menyampaikan adanya interaksi ya di antara kita, adanya kerjasama untuk saling berbagi informasi. Nah, salah satunya ini ya. Jadi untuk sesi ini tidak ada sesi menjawab langsung, tapi silahkan bisa dikerjakan di luar jam materi ini selesai. Ya, jadi nanti ini sifatnya kelompok. Oleh karena itu disebut sebagai tugas kelompok ya. Ini nanti saya sampaikan dulu ya. Setelahnya nanti kalian bisa bertanya kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Kadar sari dalam pelarut tertentu. Nah, ini tadi saya sudah spill di awal ya. Kadar sari kan berarti kita ingin mengetahui kandungan yang ada di dalam sampel tersebut ya. Metabolis sekundernya, terutama dalam kondisi apa namanya? Kualitatif ya. Hanya ingin tahu ada atau tidaknya saja dulu. Belum menggunakan alat-alat secara analisis ya untuk mengetahui kadarnya atau jumlahnya. Ya, itu mungkin nanti next level ya. Tapi yang pertama paling tidak tahu keberadaan si metabolis sekunder di dalam tumbuhan itu atau sampel tersebut ada atau tidak ya. Nah, apa sih tujuan dari pemeriksaan kadar sari larut di dalam suatu simplisia misalkan ya. Yang jelas tujuannya ingin memberikan gambaran awal. Tentang apa ini? Tentang jumlah senyawa yang terkandung. Berapa persen yang terkandung di dalam simplisia tersebut. Persennya ini disesuaikan dengan jenis pelarutnya. Ya, kan kalau kita ingin mengambil suatu senyawa di dalam tumbuhan ya, itu kita harus tahu dulu karakteristik dari senyawa tersebut. Kan di sini harus menyesuaikan kan penariknya. Kalau dia nggak suka ya nggak suka, dia nggak keluar. Tapi kalau dia cocok, dia akan keluar si ekstrak itu. Makanya kita perlu menyesuaikan dengan derajat kepolaran dari suatu pelarutnya. Nah, ini akan ditentukan karakteristik dari senyawanya. Apakah senyawanya itu sifatnya polar atau non-polar. Kalau sifatnya polar, berarti kita menggunakan pelarut yang sama-sama polar juga biar tertarik, biar suka gitu ya. Tapi kalau salah alamat, yang mau dijemput polar, yang ngejemput non polar ya sampai kapanpun tidak akan tertarik gitu. Tidak sesuai pesanan lah bahasanya ya. Makanya harus menyesuaikan. Kalau yang ingin diambil adalah polar, berarti kita menggunakan pelarutnya adalah jenis polar. Kalau kita ingin mengambil yang non polar, berarti kita harus menggunakan pelarut non polar. Di sini pelarutnya sifatnya yang organik ya, yang memang banyak digunakan dalam hal mengekstraksi atau mengambil suatu bahan metabolis sekunder di dalam suatu simplisia atau tumbuhan ya. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan pelarut ya. Kalau yang polar itu kita bisa menggunakan air ya, atau kalau yang semi polar kita bisa menggunakan alkohol atau etanol ya, yang sering digunakan di praktik-praktik untuk mengambil suatu senyawa dalam suatu sampel ya. Jadi dengan cara bagaimana? Caranya melarutkan ekstrak dengan pelarut, yang itu dua-duanya dilakukan ya, secara dengan menggunakan alkohol dan menggunakan air, yang tentunya untuk ditentukan jumlah solut yang identik ya dengan jumlah senyawa kandungan. Ya, jadi dalam hal ini dapat diperiksa
perumusannya menggunakan gravimetri. Nah, silakan nanti searching ya, gravimetri itu apa. Nah, dalam hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain, misalnya menggunakan heksadichlorometan atau metanol, ya. Jadi bisa menggunakan pelarut lain selain alkohol dan air. Kalau kita ingin mengetahui sifat kelarutannya atau sifat terekstraknya ya menggunakan heksan. Heksan sifatnya nonpolar, ya. Nah, dengan tujuan itu tadi untuk memberikan gambaran awal senyawa yang terkandung di dalam tumbuhan atau sampel tersebut. Apakah dia golongan metabolis sekunder yang sifatnya polar atau non-polar atau semi-polar. Nah, itu. Nah, ini adalah penjelasan secara umum ya, berkenaan dengan kadar sari dalam pelarut tertentu. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama, nanti silahkan dikerjakan oleh kelompok ya. Bagaimana prosedur mengukur kadar sari larut air dan larut etanol? Ini masing-masing punya prosedur yang berbeda. Meskipun sebetulnya secara umum sama, tapi bahan pelarutnya yang berbeda. Yang satu air, yang satu etanol, ya. Dan berikan contoh perhitungannya. Nanti silahkan kalian buat skema atau diagram alir ya, bagaimana prosedur pemeriksaan atau standarisasi parameter yang itu khususnya untuk kadar sari dalam pelarut tertentu. Yang pertama dari pelarut air, yang kedua dari pelarut etanol. Atau yang dikenal dengan istilah kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Silakan dicari atau di googling ya, bagaimana cara pemeriksaannya dan itu dibuat skema atau diagram alir. Ini sangat membantu sekali nanti kalian pada saat praktik. Jadi harapannya kalian sudah belajar terlebih dahulu, sudah ada gambaran terlebih dahulu, itu akan lebih memudahkan kalian nanti ketika akan memahami pada saat praktik. Jadi praktik itu udah nggak lagi baca-baca teorinya lagi, udah langsung action, waktunya habis kalau misalkan untuk belajar dulu. Makanya momen untuk belajar teori ini dimanfaatkan baik-baik untuk kita lebih banyak belajar secara teoritisnya dan nantinya akan kita terapkan pada saat praktiknya. Gitu ya. Oke, ini untuk yang kadar sari larut air. Nah, sekarang uji kandungan kimia atau targetnya adalah metabolis sekunder ya. Dikenal dengan istilah screening fitokimia ya atau penapisan fitokimia. Jadi yang tujuannya ya ingin tahu golongan dari suatu metabolis sekunder yang ada di dalam sampel tersebut. Ya, untuk mengetahui identitasnya. Karena kalau kita bicara masalah metabolis sekunder itu tidak hanya merujuk ke satu golongan senyawa saja, tapi banyak. Ya, apa saja? Misalkan seperti alkaloid, flavonoid, ya, saponin, tanin, steroid, monoterpen. Ini semua bisa jadi ada di dalam satu tumbuhan semua. Tapi bisa jadi mungkin hanya beberapa saja. Makanya perlu dilakukan identifikasi screening fitokimianya untuk mengetahui ada atau tidak. Misalkan simplisia kita punya nggak sih kandungan taninnya? Nah, itu nanti akan kita periksa secara kualitatif. Ya, pada hakikatnya ini adalah analisis secara kualitatif yang itu nanti menggunakan reagen atau reaksi ya dari kandungan kimia yang terdapat di dalam tumbuhan. Jadi nanti akan adanya reaksi yang kita tidak tahu di dalamnya seperti apa terjadinya. Yang jelas kita sudah tahu rumusnya ya. Misalkan reagen itu memiliki kandungan apa yang itu nanti akan bercampur dengan simplisia yang sudah kita larutkan dengan pelarut tertentu. Akhirnya nanti terjadi reaksi menimbulkan perubahan warna, warna apa nanti menunjukkan apa, kalau warna apa menunjukkan apa. Itu semua sudah ada rumusnya. Jadi tinggal bagaimana kita mempersiapkan dan nantinya menguji untuk mengetahui di dalam simplisia kita itu ada atau tidak metabolis sekunder yang dimaksud. Apakah ada alkaloidnya, apakah ada saponinnya, dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita lakukan pada saat praktik farmakognosi. Ya. Nah, untuk tugas kelompoknya, ya, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana prosedur melakukan screening, ya, fitokimia untuk senyawa bioaktif alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin, steroid dan monoterpen
dan parameter positif atau negatifnya. Nanti silakan dibuat skema juga ya, diagram alirnya agar lebih mudah dipahami. Nanti ditunjukkan juga kalau dia positif, ditunjukkan adanya perubahan apa, misalkan perubahan itu bisa perubahan warna, bisa perubahan adanya endapan atau kekeruhan. Nah, itu silakan kalian pelajari terlebih dahulu dari setiap uji metabolis sekunder yang akan dilakukan. Karena tentunya setiap uji beda-beda. Antara uji untuk golongan tanin sama flavonoid tentu kan beda. Reagennya pun beda. Ya, jadi harus dipelajari secara seksama agar tidak tertukar satu dengan yang lain. Ya. Kemudian selain screening fitokimia secara tabung, tadi itu kan disebut tabung ya, karena menggunakan reagen juga. Yang kedua itu dengan pola kromatogram. Ya. Namun ini tidak saya jadikan tugas ya, cukup kalian pelajari saja karena memang bukan menjadi capaian pembelajaran di farmakognosi. Nanti kalian akan belajar tentang pola kromatogramnya itu di mata kuliah next ya, yaitu di mata kuliah fitokimia ya. Tapi bukan berarti ini bukan bagian dari identifikasi, tetap bagian dari identifikasi, tapi bukan mutlak yang harus dikuasai ya di mata kuliah farmakognosinya. Jadi untuk pola kromatogram ini tadi kan untuk yang kualitatif itu untuk mengetahui ada atau tidaknya ya suatu simplisia itu mengandung metabolit sekunder. Nah, kalau untuk yang pola kromatogram itu memberikan gambaran ya dari komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatografi. Bisa itu dalam bentuk KLT, KCKT dan KG. Itu apa? Itu nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Nah, dengan caranya bagaimana? Ya tentunya kita menggunakan ekstrak, bukan lagi simplisia, tapi sudah dalam bentuk ekstrak. Ya nantinya akan diberikan pelarut tertentu dengan perbandingan tertentu ya. Nantinya akan dianalisis menggunakan kromatografi dan akhirnya kita akan membaca pola kromatogram yang khas ya. Nah, ini saya ambil contoh ya hasil kromatografi dari tanaman apa ini? Rimpang kencur ya yang bersumber dari farmakope herbal. Lengkap di situ ya. Jadi jangan sampai nanti kalian belum punya atau belum mengunduh ya. Jadi di pola kromatografi ini mungkin masih agak lumayan rooming bagi kalian, tapi nggak apa-apa ya, istilahnya cukup pengenalan dulu. Nanti di KLT itu ada istilah-istilah yang memang harus kalian pahami sebelumnya secara teori ya. Apa itu fase gerak, apa itu fase diam ya dan lain-lainnya. Kemudian pendeteksiannya itu menggunakan reagen apa dan pencahayaan UV berapa, kan harus pengamatannya menggunakan UV ya. Nah, ini next ya. Jadi saya tidak akan detail menjelaskan terkait ini. Nah, ini saya ambil contoh langsung saja hasil kromatografi dari tanaman rimpang ya. Jadi kalau kalian lihat ini ada titik S, ada titik P. S ini adalah sampelnya ya. Ya ini Simplicia rimpang kencurnya. P ini adalah pembanding. Pembanding itu artinya yang memang sudah teridentifikasi ya. Jadi untuk mengetahui apakah senyawa rimpang atau metabolit yang terkandung pada rimpang itu betul-betul mirip dengan pembandingnya. Nah, kalau memang mirip atau sama itu pasti memiliki jarak tempuh yang sama untuk fase geraknya ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini si pembandingnya itu warna ungu nih, semoga kelihatan di kalian ya. Ini kan berdekatan dengan si warna ungu pada nomor 1 ya. Nah, ini sudah dipastikan pasti memiliki karakteristik yang sama. Apa yang ada di dalam metabolis sekundernya kencur itu teridentifikasi sama dengan pembandingnya. Ya. Nah, ini nanti akan menjadi pendeteksi. Ya, pendeteksinya memang benar kalau di dalam Simplicia kencur atau ekstra kencur itu mengandung senyawa yang sama dengan pembandingnya. Nah, begitu caranya. Nah, kalau nggak ada pembanding, gimana coba kita bisa melihat ini tuh senyawa apa? Karena pembanding ini nanti yang akan dilihat adalah tidak cuma sekedar warnanya, tetapi jaraknya. Jadi antara jarak si sampel dengan jarak pembanding itu daya tempuhnya sama atau kurang lebihnya sama. Nah, itu pasti memiliki kemiripan yang sama juga. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah parameter non spesifik.
Nah, ini berbeda ya dengan yang spesifik tadi. Kalau yang non spesifik ini lebih kepada faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan dari tanaman tersebut yang akhirnya berpengaruh dari segi stabilitasnya, keamanannya, ya, cemarannya, ya. Cemaran itu kan karena faktor lingkungan sebetulnya. Yang itu dapat berpengaruh langsung pada tumbuhan. Ya. Yang pertama, susut pengeringan. Apa itu susut pengeringan? Karena kan pada dasarnya kan simplisia yang kita buat itu kan harus dalam kondisi kering kan. Dan kadar airnya menyusut gitu. Kenapa? Karena kalau sumber airnya masih banyak, apalagi kalau yang mau disimpan dalam jangka waktu panjang itu nggak akan bisa. Karena pasti akan segera ditumbuhi oleh mikroba, jamur, ya. Lembab kan kondisinya. Makanya harus dibuat kering. Nah, ketika kering itu kan berarti kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk si mikroba-mikroba itu tadi tumbuh di situ karena kondisinya lembab. Ya. Oleh karena itu, dengan dilakukannya susut pengeringan ini harapannya untuk memberikan batasan maksimal, ya, atau rentang besarnya senyawa yang hilang pada proses penguapan. Tapi bukan berarti semakin kering semakin bagus itu simplisia. Apalagi kalau sampai dikeringkan lebih dari 60 derajat Celcius ya. Mungkin kalau dipaparin matahari itu nggak ada pelapis pelindungnya langsung terpapar dari pagi sampai sore. Kan semakin kering semakin bagus Bu gitu ya pasti berpikirnya ya. Padahal jangan lupa yang mau kita ambil itu kan metabolis sekunder yang ada di dalamnya. Dan nggak semua metabolis sekunder itu tahan akan panas. Yang ada malah rusak atau hilang. Makanya perlu kita melihat rentangnya. Jangan-jangan yang hilang itu tidak cuma kadar airnya. Yang hilang malah senyawanya ikut menguap gitu ya. Apalagi sifatnya volatil kayak minyak atsiri. Itu kan gampang sekali menguap itu. Nah, kita mau ngejar apa kalau digadang-gadang simplisia kita itu mengandung minyak atsiri. Ternyata minyak atsirinya udah kabur ya. Karena proses pengeringan yang terlalu lama. Ya. Caranya bagaimana? Jadi pengukuran sisa zat setelah pengeringan nanti akan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius ya selama 30 menit sampai betul-betul beratnya konstan. Ya, nanti baru dihitung ya berapa persennya gitu dari keseluruhannya. Nah, dalam hal ini jika bahan itu tidak mengandung minyak atsiri ya, ya tentunya aman ya, mungkin kadar airnya saja yang hilang gitu. Tapi kalau mengandung minyak atsiri, waduh bahaya ini. Karena bisa jadi itu semua menguap dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, syaratnya adalah untuk susut pengeringan tuh tidak lebih dari 10%. Kalau lebih, ya berarti banyak senyawa yang sudah hilang. Ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, itu menjadi soal yang ketiga. Ya, bagaimana prosedur pengukuran susut pengeringan? Ya, dan berikan contoh perhitungannya. Nah, nanti contohnya ini harus tertulis ya. Jadi tahu nggak cuma angka-angka tapi tahu dan harus ada hitungan jalan hitungannya bagaimana. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung 10%, 15%. Nah, dari mana itu 10%, 15%, 20% misalkan. Jadi harus ada arahan dalam hal pengerjaannya. Jadi rumusnya apa, kemudian dimasukkan ke dalam rumus tersebut ya, menyesuaikan dengan soalnya. Nanti akan ketahuan berapa sih persennya kan begitu. Tidak ujuk-ujuk nulis persen atau hasilnya saja, giliran ditanya itu dari mana nggak ngerti ya. Padahal dengan diuraikan jawabannya itu akan membantu kalian pada saat presentasi. Jadi kalau ada yang tanya kalian nggak bingung. Daripada cuma jawabannya aja, tapi kalian ketika ditanya nggak ada yang bisa membantu menjawab. Ya, paling tidak catatan itu kan bisa membantu menjawab. Ya. Oke, kemudian yang kedua kadar air. Ya, kalau kadar air berarti kan ingin mengetahui batasan ya atau rentang besarnya kandungan air ya di dalam suatu bahan. Banyak cara sebetulnya kalau untuk kadar air ini ya.
Ada secara titrasi, destilasi, atau gravitri. Nah, tapi kalau dalam praktik nanti saya akan menggunakan yang gravitri ya, karena alatnya juga mendukung dan tentunya sudah banyak digunakan. Kalau titrasi sama destilasi itu kan harus menggunakan alat ya, dan alatnya terbatas, jadi saya tidak menggunakan itu, tapi saya lebih menggunakan yang simple ya, yaitu gravitri. Jadi nanti silakan kalian menggunakan prosedurnya itu yang gravitri. Ya, cari apa itu gravitri untuk pengukuran kadar air ya. Nah, kadar air ini sebaiknya lebih kecil dari 10%. Kenapa? Karena kalau sampai lebih dari 10%, berarti kan kadar air masih tinggi tuh di dalam simplisia. Ya, masih banyak, masih lembab. Akhirnya apa? Terjadi proses enzimatik dan itu bisa menyebabkan pertumbuhan mikroba, jamuran. Artinya dalam hal ini bisa merusak kualitas dari simplisia tersebut. Makanya dicek lagi tuh simplisia yang sudah kalian buat. Jangan sampai nanti dibawa di lab jamuran semua ya, karena pada saat penyimpanan belum kering betul ya. Makanya kadar airnya harus disesuaikan. Tapi paling tidak harus sudah diperhatikan bagaimana cara pengeringannya ya. Karena kalau sampai dikeringkan terpapar langsung oleh sinar matahari di musim panas yang nggak selesai, dari pagi sampai sore ya, sampai jadi keripik gitu ya, bahkan dipegang aja sampai hancur, nah itu nanti mencurigakan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti senyawa metabolis sekunder yang hilang. Makanya amannya dalam proses pengeringannya itu menggunakan matahari yang tidak langsung. Jadi penjemurannya itu dilapisi oleh kain. Biasanya kain yang berwarna gelap ya, agar penyerapan panasnya maksimal. Tapi tidak langsung terpapar oleh matahari, apalagi dalam waktu yang lama. Ya. Oke, untuk soal yang keempat, ini sama pertanyaannya, cuma beda parameternya. Silakan buat prosedur ya pengukuran kadar air, dan di sini yang saya tentukan adalah yang menggunakan gravitri ya, bukan yang lain tapi gravitri saja, dan berikan contoh perhitungannya. Selanjutnya kadar abu. Apa itu kadar abu dan kenapa penting sekali untuk dilakukan dalam proses penyiapan bahan baku gitu ya? Karena dengan kita menguji adanya kadar abu di sini itu akan memberikan gambaran kandungan mineral ya. Karena kan setiap tumbuhan atau sampel bahan alam itu pasti ada mineralnya. Yang itu secara internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Makanya jangan sampai nanti ada kontribusi mineral dari lain yang akhirnya itu bisa merusak kualitas dari bahan baku tersebut. Caranya bagaimana? Ya, caranya itu bahan baku sampelnya itu dipanaskan menggunakan suhu yang ekstrim ya. Ya, ini sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Nah, ini kalau nggak punya alatnya ya nggak bisa sebetulnya ya. Jadi harus yang punya alatnya yang bisa menyeting suhu 500 sampai 600. Ini safety-nya harus terjamin ini. Karena suhunya melebihi dari 100 derajat Celcius. Ya, artinya kalian pernah praktek mikrobiologi yang menggunakan autoclave aja yang itu 121 derajat Celcius saja, kalau didekatin udah panas banget ya. Dan nggak boleh dibuka seketika mungkin gitu. Apalagi yang 500. Wow, ini lebur gitu ya kalau sampai terkena gitu. Nah, tingginya kadar abu ya dalam suatu simplisia itu akan menunjukkan tingginya kandungan mineral internal di dalam bahan. Jadi semakin tinggi kadar abu yang diperoleh, maka kandungan mineral dalam bahan juga semakin tinggi. Kita tahu ya, mineral itu kan memang diperlukan oleh tubuh, ya seperti kalsium, fosfor, magnesium, yang itu kaitannya dengan pembentukan tulang. Gitu. Ada juga natrium, klorida, ya cairan tubuh, besi, yang itu nanti akan berperan dalam pembentukan hemoglobin sel darah merah. Ya. Nah, dalam hal ini semakin tinggi berarti mineralnya semakin banyak di dalam sampel tersebut. Nah, kemudian ada juga kadar abu yang sifatnya tidak larut dalam asam. Nah, ini ada pengujian tersendiri ini.
Jadi kalau misalkan dihasilkan kadar abu tidak larut dalam asam ini menunjukkan tinggi, ya berarti ini bukan seperti semakin tinggi semakin bagus, bukan, malah ter apa namanya terduga kandungan silikat yang berasal dari tanah atau pasir. Mungkin ada timbal, merkuri, ya tahu ya, itu adalah zat-zat cemaran yang tidak boleh ada di dalam suatu bahan baku. Ya, makanya selain mengukur kadar abu, juga mengukur kadar abu yang tidak larut dalam asam. Ya. Oke, namun dalam hal ini kalian cukup membuat prosedur yang secara umumnya ya. Silakan di googling atau dicari di berbagai referensi, dibuat skemanya, diagram alirnya ya, prosedur pengukuran kadar abu ya, dan berikan contoh perhitungannya seperti apa. Pasti nanti setiap parameter itu akan ada rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumus itu yang nanti akan kalian pelajari terlebih dahulu dan akan diterapkan dari contoh yang sudah dibuat. Contoh itu tidak mesti harus buat sendiri ya angka-angkanya ya. Boleh kok kalian googling dari berbagai manapun boleh ya. Artinya dalam hal ini kalau mau merubah angka juga boleh ya buat jaga-jaga agar tidak sama dengan kelompok yang lain. Yang penting kan kalian tahu bagaimana cara memasukkan atau menginput ke dalam rumusnya ya. Selanjutnya bobot jenis ya. Berbeda dengan yang lainnya, bobot jenis ini untuk memberikan gambaran kandungan kimia yang terlarut dalam ekstrak sebagai perbandingan kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air. Jadi ingin mengetahui kerapatan dari suatu zat ekstrak yang dihasilkan oleh Simplicia tersebut ya, yang itu dibandingkan dengan air, kerapatan air ya. Nanti nilainya adalah massa per satuan volume. Yang mana ini merupakan parameter khusus ya, terutama untuk ekstrak cair sampai kental, bukan yang kering ya. Kalau kering nggak bisa. Yang masih dapat dituang, itu bukan masing ya, masih. Artinya kalau nggak bisa dituang ya nggak bisa kita ngukurnya. Nanti gimana, lengket semua ya di alatnya ya. Paling nggak dapat dituang itu seperti kecap ya, atau kecap ya. Jadi kalau kecap itu kan kalau kita masukkan ke dalam wadah masih bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau sudah dalam bentuk padat, kering itu nggak bisa. Ya. Nah, caranya gimana? Mengukur massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu pada suhu 25 derajat Celcius ya, pada suhu ruang lah, yang ditentukan dengan alat khusus. Jadi nanti menggunakan pyknometer. Jadi silahkan kalian mencari prosedur pengukuran bobot jenis yang menggunakan pyknometer. Keywordnya adalah pyknometer. Udah pasti benar itu kalau kalian keywordnya itu. Karena pengukuran bobot jenis itu macam-macam. Dalam ilmu fisika pun ada hitungan sendiri. Ya, tapi yang kita maksud di sini adalah yang kaitannya dengan parameter bobot jenis untuk ekstrak. Ya, yang itu menggunakan pyknometer. Ya, sama ya. Jadi soal yang keenam, bagaimana prosedur pengukuran bobot jenis dan berikan contoh perhitungannya. Kemudian yang kelima, cemaran logam berat. Ini tidak saya jadikan tugas kelompok ya, cukup kalian memahami saja. Jadi jangan sampai nanti bahan baku yang kita persiapkan ya itu ada cemaran logam yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Ya. Jadi ini akan memberikan jaminan ya bahwasanya produk kita atau bahan baku kita itu tidak mengandung logam berat tertentu yang membahayakan kesehatan. Apa saja sih logam berat yang membahayakan kesehatan? Bisa merkuri, timbal, kadmium ya, atau yang lain-lainnya. Yang ketika dia melebihi nilai yang telah ditetapkan, yaitu akan berbahaya atau sifatnya toksik bagi kesehatan ya. Oleh karena itu harus ditentukan spesifik cemaran logam beratnya ya. Nah, ini pasti butuh alat dong kalau yang ini ya, dan alatnya juga bukan alat yang bisa semua orang mengoperasikan atau menggunakan ya. Jadi harus yang punya pengalaman banyak dalam hal menganalisis itu semua ya. Jadi tersedianya itu di laboratorium yang memang sudah settle, yang memang sudah menerima pelayanan gitu. Nah, di sini yang bisa digunakan untuk pemeriksaan cemaran logam berat itu adalah AAS ya, spektroskopi serapan atom.
Jadi nanti bisa mengidentifikasi ada tidak cemaran di dalam sampel yang kita periksa. Ya. Nah, ini adalah saya tampilkan contoh hasil pemeriksaan cemaran logam berat yang itu saya ambil dari riset atau jurnal penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Ma'arif dan kawan-kawan ya. Ini diperoleh pemeriksaan sampel berupa simplicia, daun semanggi ya yang sudah dibuat gitu kan. Yang mana ketika itu dibandingkan dengan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2014 itu ada yang tidak memenuhi syarat atau ada yang tidak memenuhi standar. Di sini hasil pemeriksaan menggunakan spektroskopi serapan atomnya untuk kadmiumnya ya itu diperoleh 4,16. Standarnya itu harusnya kurang dari 0,3 ppm. Ini kan jauh banget ini. Berarti tidak memenuhi syarat ya. Oke, sebentar kita mendengarkan azan terlebih dahulu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini tadi contoh hasil yang sudah dilakukan penelitian ya. Untuk kandungan kadmiumnya ini melebihi dari 0,3 ppm yang itu sudah jadi standar. Jadi tidak memenuhi ya. Sedangkan kalau untuk yang merkuri ini 0 ya, memenuhi standar karena di sini ketentuannya kurang dari 0,5. Sedangkan untuk timbalnya itu 0 ya. Tapi apakah dari kesimpulan di sini meskipun merkuri dan timbalnya ini 0 dan yang lainnya cuma 1 yang tidak memenuhi jadi bisa digunakan? Ya tidak. Ya, jadi kalau ada satu saja yang melebihi batas, sedangkan yang lainnya normal, itu tidak bisa. Jadi harus semuanya normal. Karena ini mutlak gitu ya. Tidak bisa ada kandungan salah satunya yang melebihi batas, entah itu merkurinya, timbalnya, kadmiumnya. Jadi ini sangat sangat apa ya perlu menjadi perhatian khusus gitu ya bagi mereka-mereka yang ingin mengembangkan bahan baku untuk obat gitu ya. Karena nggak sembarangan, jangan sampai nanti masyarakat atau halayak umum yang jadi korban ya, karena menggunakan bahan baku yang kita miliki. Nah, gimana Bu kalau kita baru kecil-kecilan? Ya, kalau kecil-kecil kan sifatnya itu yang tradisional ya. Tapi kalau yang sifatnya nanti sudah ke arah terstandar, fitofarmaka itu kan harus ada pengujian-pengujian lanjutan bahkan baik secara praklinis maupun secara klinis ya. Bahkan kalau untuk obat tradisional pun kan juga kalau mau diedarkan kan harus ada izin edar BPOM ya, harus mengurus segala sesuatunya yang itu harus ada uji-uji lab untuk bisa dipertimbangkan lolos atau tidaknya gitu ya. Jadi enggak sama sekali kecuali kalau untuk yang produk-produk makanan ya yang bisa mudah gitu ya. Istilahnya masih bisa diupayakan begitu. Tapi kalau yang kaitannya dengan obat gitu ya, nah ini harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku gitu. Kemudian yang terakhir, bukan terakhir ya, dua terakhir lah ya. Cemaran mikroba. Ya, tadi cemaran logam, ini cemaran mikroba. Jadi nggak cuma logam saja yang perlu diidentifikasi. Mikroba pun juga perlu diidentifikasi untuk menjamin kalau di dalam sampel kita atau bahan baku kita itu kalaupun toh memang ada mikrobanya itu masih di bawah standar. Karena memang sulit sekali ya kita mendapatkan suatu bahan baku yang benar-benar steril gitu ya, apalagi yang terpapar oleh lingkungan tuh hal yang sangat susah. Kecuali kalau itu diawetkan ya menggunakan etanol atau pelarut-pelarut tertentu. Tapi kan kalau pelarut itu kan sifatnya toksik juga kan bagi kesehatan. Jadi nggak boleh bahan baku itu ada pelarut atau etanolnya. Ekstrak pun kalaupun toh memang itu akan digunakan untuk obat, itu harus bebas dari pelarut. Ya, walaupun dalam proses pengambilannya menggunakan pelarut, kalau nggak pakai pelarut nggak bisa ya tertarik dengan mudah gitu. Jadi harus dilihat sisa pelarutnya berapa agar dia sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan ketoksikan. Ya. Nah kembali ke mikroba. Nah mikroba ini kan
apalagi yang patogen ya. Nah, ini kan harus dihindari. Oleh karena itu harus dilakukan beberapa analisis mikrobiologi ya. Yang pertama adalah ALT, angka lempeng total. Nah, ini sudah pernah kalian peroleh materinya ya di mata kuliah mikrobiologi di semester lalu. Kemudian ada nilai uji duga terdekat atau MPN, ini kaitannya untuk mengetahui atau mengidentifikasi adanya bakteri E. coli, atau uji cemaran aflatoksin. Nah, ini biasanya menggunakan pemeriksaan kromatografi lapis tipis. Ya. Jadi untuk tugas kelompoknya, silakan kalian buat prosedur ya untuk uji ALT itu caranya gimana, MPN coliform itu gimana, dan cemaran aflatoksin itu gimana ya. Ini untuk yang cemaran mikroba. Yang terakhir adalah sisa pelarut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Segala sesuatu yang harus digunakan, yang akan digunakan untuk bahan baku, apapun itu nanti peruntukannya, itu tidak boleh adanya pelarut. Air sekalipun. Kenapa? Air itu kan nggak toksik ya, tapi bisa menimbulkan ketoksikan kalau kondisinya lembab dan akhirnya bisa menumbuhkan mikroba atau jamur tertentu. Nah, itu ya. Kalaupun memang nggak ingin ditumbuhi jamur, kita bisa menggunakan pelarut organik etanol misalnya. Tapi kan etanol itu kan tidak bisa serta-merta langsung dimanfaatkan. Ya, kalaupun memang ya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, standarnya tidak boleh lebih dari sekian misalkan. Jadi di dalam hal ini untuk uji sisa pelarut itu memberikan jaminan ya bahwa selama proses itu tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Ya. Nah, sedangkan dalam hal ini ekstrak cair gimana? Kalau ekstrak cair itu kan berarti ekstrak yang masih ada pelarutnya. Ya, tentunya dalam hal ini harus memenuhi syarat. Ya. Kemudian cara penentuannya bagaimana? Kita tidak bisa mereka-reka atau tidak bisa hanya mencium aromanya saja gitu ya. Ini udah nggak ada, oh ini aromanya nggak ada, nggak bisa begitu. Ya, bisa aja sudah tidak tercium, tapi masih ada di dalam sampel kita. Oleh karena itu kita butuh alat analisis khusus untuk mengidentifikasi itu, bisa menggunakan destilasi ya, atau bisa juga menggunakan kromatografi gas cair. Ya, itu tentunya dengan prosedur yang berbeda lagi. Oleh karena itu, untuk yang sisa pelarut itu tidak perlu saya jadikan tugas ya, cukup kalian memahami saja maksudnya apa untuk mengidentifikasi adanya sisa pelarut. Yang jelas tidak boleh sembarangan kita membuat si bahan baku itu masih ada pelarutnya. Apalagi pelarut yang sifatnya bisa membahayakan kesehatan. Oke, nah dari sekian pertanyaan tadi itu ya, silakan nanti dibuat 3 kelompok ya. Saya serahkan lagi kepada mahasiswa untuk sesi ini. Apakah mau dibuat sama dengan kelompoknya praktik biar tidak buat-buat lagi atau bagaimana ya? Ya kalau mau sama juga nggak apa-apa ya. Berarti 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 3 orang ya. Jadi silahkan bekerja sama dengan baik. Bagaimana caranya? Ini saya jelaskan sebagai ketentuan tugas. Jadi semua soal itu nanti ya, itu silakan kalian buat PPT ya. Soal, jawaban, soal, jawaban, soal, jawaban dan seterusnya. Ya. Tapi jangan lupa di halaman cover atau slide pertamanya dikasih judul lah, misalkan tugas kelompok farmakognosi, standarisasi mutu simplisia, gitu ya, parameter spesifik dan non spesifik gitu. Nomor 1 slide keduanya apa, ditulis dulu pertanyaannya, baru nanti slide berikutnya jawabannya dan contohnya ya. PPT dibuat serapi dan semenarik mungkin ya, silahkan berkreativitas, saya tidak akan membatasi, tapi yang jelas pesan saya, prosedur itu harus dalam bentuk skema atau diagram alir. Jangan berupa paragraf dan itu membingungkan ya. Silakan kalian buat belajar ya, belajar membuat prosedur yang baik. Yang jelas prosedur itu harus menggunakan kata kerja pasif awalan di. Nah, ini juga nanti penting dalam kalian modal dalam hal pembuatan KTI ya. Misalkan kita ingin membuat teh gitu ya. Jadi bukan caranya adalah membuat teh dengan merebus air lalala enggak, tapi langsung kata kerja. Air direbus selama
berapa menit. Nah, direbus itu kan berarti di itu kan awalan pasif, kata kerja pasif ya. Atau teh dicelupkan, nah atau bukan mencelupkan teh ke dalam air yang sudah mendidih misalkan. Itu kalimat aktif. Tapi dalam hal prosedur itu menggunakan kalimat pasif. Teh dicelupkan, air direbus. Nah, itu ya. Teh dihidangkan. Nah, itu kata kerja pasif itu. Seperti itu cara membuat prosedurnya, ya. Kemudian dikerjakan secara kelompok dan diberikan waktu 2 pekan, ya. Nanti berarti setelah pelaksanaan UTS ya, itu nanti akan disediakan waktu untuk kita bisa presentasi secara Zoom ya, dan nanti jadwalnya bisa kita samakan aja dengan jadwal perkuliahan ya, karena ini juga bisa masuk ke dalam materi yang nanti akan disampaikan secara bersama oleh kelompok masing-masing ya. Oke, itu yang dapat saya jelaskan ya berkenaan dengan standarisasi untuk bahan baku, baik itu dalam bentuk simplisia dan eksak ya. Dari materi yang saya sampaikan atau yang dari tugas yang saya berikan, kalau ingin ada yang ditanyakan silakan. Bu, dulu saya izin bertanya, Bu. Silakan. Bu, sebelum Lebaran itu kan Ibu sempat kasih tugas morfologi tanaman ya, Bu. 1 mahasiswa, 2 tanaman kalau nggak salah. Nah, itu link pengumpulannya belum Ibu kasih. Oh, belum ya? Iya, Bu. Oke, ya udah nanti saya buatkan linknya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau untuk yang pembuatan ekstrak yang praktikum sudah Ada ini, linknya? iya, Google Drive ya, Bu ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Ada yang lain? Ibu Putri izin bertanya, untuk materi herbarium kemarin itu kan Ibu ngasih tugas tuh suruh bikin herbarium 2 tanaman. Itu boleh sama nggak Bu sama kelompok lain? Ya, saya belum nyampein itu ya. Sebenarnya kalau bisa sih beda ya, karena kan jenis tanamannya banyak tuh. Cari aja yang sifatnya herba-herba yang ya tanaman-tanaman liar itu. Harapan saya sih beda loh harapan saya. Tapi kalaupun toh memang sulit ya bagaimana lagi ya. Tapi diupayakan dulu ya, diupayakan dulu untuk berbeda antara satu dengan yang lain. Pilih aja jenis tanaman yang ada di sekitar kalian yang memang sudah berbunga gitu ya. Itu kan banyak tuh di apa namanya? Di semak-semak gitu kan, di kebun-kebun yang ada di sekitar rumah atau pekarangan gitu kan. Jangan yang tanaman hias yang memang itu ditumbuhkan, jangan. Takutnya nanti malah merugikan ya, karena itu kan ditanam khusus. Ini cari aja tanaman liar yang banyak ditemukan. Atau jenis rumput-rumputan tuh boleh ya. Baik Ibu, terima kasih. Ibu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau kayak pegagan itu kan nggak ada bunganya ya, Bu ya? Cuman batang sama akar. Itu nggak apa-apa ya, Bu ya? Sebenarnya pegagan itu ada bunganya, tapi mungkin bunganya tidak begitu mudah muncul ya, apalagi kan sifatnya dia harus kondisi lembab atau kondisi air. Tapi kalaupun memang nggak ada bunganya ya sudah nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Tapi harus lengkap ya, paling nggak ada akar, batang, daun gitu. Akarnya juga keikut kecabut ya, jadi nanti bisa dibuat herbariumnya juga atau nempel ya di kertasnya ya, untuk pengeringannya itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Punya pastry. Saya kan waktu itu sama Bu Ana, terus tanda tangannya kurang satu. Kalau
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan ya perkuliahan kita sore hari ini. Dan insya Allah pekan depan kita sudah mulai praktik secara luring di laboratorium. Nanti saya informasikan untuk modulnya. Kalau untuk bahan-bahan itu kalian tidak perlu bawa ya, karena nanti akan disediakan oleh kampus. Yang perlu dibawa adalah bahan-bahan kalian sendiri atau peralatan APD kalian sendiri yang memang itu sudah menjadi ketentuan pada saat praktik ya. Baik, kita akhiri dulu. Saya belum presensi ya. Silahkan yang saya sebut namanya bisa bilang hadir ya. Aisyah Winda ada? Hadir, Bu. Berlin? Hadir, Bu. Dwi Hartati? Hadir, Bu. Dwi Sekar? Hadir, Bu. Kemudian Gita Tania? Hadir, Ibu. Marini? Hadir, Bu. Nabila? Nabila hadir, Bu. Putri Mezi? Hadir, Bu. Suci Rahayu? Hadir, Bu. Oke. Cukup ya, ada yang belum dipanggil? Udah dipanggil semua ya? Ada 9 peserta untuk mata kuliah ini. Teori sama praktek sama ya, jadi orang-orangnya ya ini juga, jadi nanti bisa menyesuaikan ya, jadi lebih mudah untuk pembagian kelompoknya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama.